Halo semuanya. Selamat datang kembali di Inspirasi Abadi. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mempresentasikan diri di depan orang lain. Ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadari bisa membuat kita terlihat kurang pintar, atau bahkan tidak profesional. Nah, untuk itu saya akan berbagi 5 hal yang harus dihindari agar kamu tidak terlihat bodoh di mata orang lain. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan cara kamu berkomunikasi dan dilihat lebih cerdas dan kompeten, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai, agar mendapatkan informasi yang utuh. Yang pertama, terlalu banyak bicara. Kita mulai dengan poin pertama, yaitu terlalu banyak bicara. Tahukah kamu bahwa terlalu banyak bicara bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman? Ini bukan hanya tentang jumlah kata yang kamu ucapkan, tapi juga tentang memberi ruang kepada orang lain untuk berbicara. Ketika kita mendominasi percakapan, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita mungkin tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan ide atau pendapat mereka. Hal ini tidak hanya bisa membuatmu terlihat egois tapi juga kurang peka terhadap kebutuhan komunikatif orang lain. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan apa yang orang lain katakan dan berikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami mereka. Bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Latihlah untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan jelas, untuk menjadi komunikator yang lebih efektif. Dengan demikian, kamu hanya akan mengatakan hal-hal yang penting dan di waktu yang tepat. Mari perbaiki cara kita berkomunikasi dari sekarang. Yang kedua adalah terlalu banyak bertanya. Beranjak ke poin kedua, yaitu terlalu banyak bertanya. Memang, bertanya adalah kunci untuk belajar dan memahami sesuatu dengan lebih baik. Namun, ketika kita bertanya terlalu sering atau tentang hal-hal yang sebenarnya bisa kita cari tahu sendiri, ini bisa memberikan kesan bahwa kita tidak mandiri atau kurang mempersiapkan diri. Misalnya, jika di pertemuan kerja kamu terus-menerus bertanya hal-hal dasar yang sudah dijelaskan atau bisa dengan mudah ditemukan di materi pertemuan, ini bisa membuatmu terlihat tidak profesional. Atau dalam situasi sosial, bertanya tanpa henti bisa membuat orang lain merasa seperti sedang diinterogasi, yang tentunya bukan kesan yang ingin kita berikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal ini? Pertama, sebelum bertanya, luangkan waktu untuk mencari jawaban sendiri. Manfaatkan internet, buku, atau sumber informasi lainnya yang tersedia untukmu. Kedua, ketika kamu memutuskan untuk bertanya, pastikan pertanyaanmu jelas dan to the point sehingga orang lain dapat memberikan jawaban yang efektif dan efisien. Ingat, bertanya itu penting, tapi menunjukkan bahwa kamu telah berusaha mencari jawaban sendiri sebelum mengajukan pertanyaan juga sangat dihargai. Yang ketiga, pentingnya kontak mata dalam komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya kontak mata dalam komunikasi. Kontak mata yang tepat dapat menunjukkan bahwa kita terlibat secara penuh dan menghargai percakapan tersebut. Tanpa kontak mata, pesan yang kita sampaikan bisa terkesan kurang tulus atau bahkan dianggap tidak jujur. Lalu, bagaimana cara memperbaiki hal ini? Cobalah untuk secara sadar mempraktikkan kontak mata yang seimbang saat berbicara. Ini tidak berarti menatap tanpa berkedip, tapi lebih kepada memelihara pandangan yang nyaman dan alami. Bila perlu, latihlah dengan teman atau keluarga, atau bahkan di depan cermin. Ingat, kontak mata bukan hanya tentang melihat orang lain di mata, tetapi tentang menghubungkan diri kita dengan mereka secara emosional dan intelektual. Dengan memperbaiki cara kita menggunakan kontak mata, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi kita tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal kita. Yang keempat adalah mendukung semua pendapat orang lain. Bergerak ke poin keempat, kita akan membahas tentang kebiasaan mendukung semua pendapat orang lain. Walaupun kita ingin terlihat sopan dan mendukung sebuah diskusi, kita harus tetap memiliki pendirian sendiri. Ini bisa memberikan kesan bahwa kita tidak memiliki pemikiran kritis, atau hanya mengikuti arus. Penting untuk mengevaluasi situasi dan memutuskan kapan harus setuju dan kapan harus menyatakan pendapat berbeda. Dengan berbicara atas nama apa yang kamu anggap benar, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang berpikir kritis dan berani untuk berbeda pendapat. Yang kelima adalah menggunakan bahasa yang tidak sopan. Menuju poin kelima dan terakhir, kita akan membahas tentang penggunaan bahasa yang tidak sopan. Memilih kata-kata yang kasar atau mengeluarkan pernyataan yang menyinggung bisa langsung merusak citra kita. Tidak peduli seberapa pintar atau terinformasi kita, berbicara dengan cara yang tidak sopan tidak hanya membuat kita terlihat bodoh tapi juga tidak profesional dan sulit untuk didekati. Mengapa ini penting?
Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita dan nilai-nilai kita. Ketika kita memilih untuk menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau agresif, ini menunjukkan kurangnya kontrol diri dan penghargaan terhadap orang lain. Hal ini dapat dengan cepat menghilangkan respek yang orang lain mungkin miliki terhadap kita. Bagaimana cara mengatasinya? Mulailah dengan menjadi lebih sadar tentang kata-kata yang kamu pilih saat berkomunikasi. Praktikan kesopanan dan pertimbangkan dampak kata-kata kamu sebelum mengucapkannya. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan bukan hanya tentang menghindari kata-kata kasar, itu juga tentang menghormati dan menghargai orang lain dalam semua situasi. Dengan demikian, kamu akan dipandang sebagai seseorang yang cerdas dan matang. Teman-teman, dengan menghindari 5 kesalahan komunikasi ini, kamu akan meningkatkan kemampuanmu untuk berinteraksi dengan efektif dan meninggalkan kesan yang positif dimanapun kamu berada. Itulah 5 hal yang seringkali tanpa kita sadari dapat membuat kita terlihat kurang cerdas di mata orang lain. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dan mengadopsi pendekatan yang lebih matang dalam berkomunikasi, kita tidak hanya akan meningkatkan cara kita dipersepsikan tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Jangan lupa, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan tapi juga bagaimana kita mengatakannya dan bagaimana kita mendengarkan. Teruslah berlatih dan kamu akan melihat perbedaan besar dalam interaksi sehari-hari kamu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten yang akan membantu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Bagikan video ini dengan teman-temanmu yang mungkin juga akan mendapatkan manfaat dari tips ini. Sampai jumpa di video berikutnya.